Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlinda dari kelas 7 FPGSD. Di sini saya akan menyampaikan skenario pembelajaran IPS dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Hajah Ike Hananik, MPD. Di sini saya mengambil kelas 5, tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kawor, pembelajaran 4, dan alokasi waktu yaitu 1 kali pertemuan. IPS merupakan salah satu muatan pelajaran yang telah diberikan mulai dari SD atau NI atau SDLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Agar pembelajaran IPS dapat mengarah pada hal tersebut, maka dalam pelaksanaannya harus memenuhi apa yang diharapkan oleh tujuan pembelajaran IPS. Berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006, tujuan pembelajaran IPS di tingkat satuan pendidikan sekolah dasar adalah 1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. 2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis. Rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Dan yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, baik itu di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Pada hakikatnya, IPS merupakan telaah tentang manusia dan dunianya. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya. Kemudian kemajuan teknologi saat ini membuat orang dapat berkomunikasi dengan cepat dimanapun mereka berada. Dengan kompleksitas objek kajian yang didekati secara terpadu, lingkup tujuan pendidikan IPS yang sebenarnya mencakup dimensi hands-on atau keterampilan, hands-on atau pengetahuan kognitif, dan hearts-on atau sikap dan perasaan. Strategi pembelajaran yang digunakan, yang pertama menggunakan pendekatan terpadu. Strateginya menggunakan inquiry. Metodenya menggunakan ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Model pembelajarannya menggunakan model example non-example dan number head together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sekali anak-anak ibu dalam kondisi yang sehat dan bahagia pada pagi hari ini. Apakah hari ini ada yang tidak dapat berhadir? Wah, sepertinya tidak ada ya. Alhamdulillah kalau semua anak-anak ibu dapat berhadir di kelas ini dan mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, karena kita diberikan kesehatan hingga saat ini, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa anak-anak ibu yang ingin memimpin doa pada pagi hari ini? Ya, silahkan Wahyu dipimpin. Terima kasih kepada Wahyu. Silahkan kembali ke tempatnya. Semoga dengan berdoa tadi kita mendapatkan keberkahan dalam belajar pada hari ini. Kita lanjutkan ya dengan menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi. Ayo, kita berdiri semua. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Dengan bernyanyi lagu nasional tadi, Ibu berharap anak-anak Ibu akan menjadi pemuda dan pemudi terbaik bagi bangsa ini. Karena
yang akan melanjutkan generasi bangsa kita adalah kalian semua. Nah, untuk itu kita harus selalu menambah bekal ilmu pengetahuan agar nanti dapat membantu kalian di masa depan. Seperti biasa, kita akan membaca kitab suci masing-masing selama 8 menit. Silakan anak-anak mengambil kitab sucinya, kemudian dibaca, dan jika sudah selesai diletakkan kembali ke tempatnya. Dengan tertib ya. Sudah selesai semua anak-anak? Oke, jika sudah, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum itu, Ibu ingin anak-anak Ibu mempersiapkan alat tulisnya, serta memperhatikan apakah di sekitar tempat duduk kalian terdapat sampah maupun kotoran yang harus dibersihkan. Jika ada, silahkan dibersihkan dan dibuang ke tempatnya. Ibu ingin bertanya, siapa di antara kalian yang masih mengingat pembelajaran kita kemarin? Ya, apa itu Maya? Wah, benar sekali jawaban Maya. Kalian semua pasti masih mengingat pembelajaran kita kemarin. Kemarin kita mempelajari tentang interaksi sosial dengan makhluk hidup. Seperti yang sedang kita lakukan sekarang ya, kita saling berinteraksi. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin mengenai interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruh negatifnya terhadap pembangunan. Materi ini berkaitan dengan pembelajaran kita sebelumnya, jadi kalian tidak boleh sampai lupa pembelajaran-pembelajaran kita ya. Pada pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian bisa memahami, menganalisis, menyelesaikan pertanyaan, berdiskusi, dan menjelaskan pembahasan terkait interaksi antara manusia dan lingkungan serta pengaruh negatifnya. Oke, penilaian yang Ibu lakukan nanti terdiri dari tes maupun non-tes. Jadi untuk anak-anak Ibu, silahkan lebih aktif lagi dalam pembelajaran hari ini. Oke, baiklah. Agar lebih menambah semangat kita dalam memulai pembelajaran, mari kita tepuk PPK terlebih dahulu. Bagaimana? Siap? Sebelum itu ayo kita berdiri dulu. Siap? Mari kita mulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Wah, bersemangat sekali anak-anak Ibu. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak Ibu membawa tempat untuk kita menempelkan gambar-gambar yang akan kita pelajari nantinya. Selain itu, Ibu juga membawa beberapa contoh gambar yang akan Ibu jelaskan nanti. Oke. Siap ya, kita mulai pembelajaran? Oke. Baiklah, Ibu ingin anak-anak Ibu memperhatikan poster iklan yang ada pada halaman 38. Sudah? Oke. Pernahkah kalian melihat poster yang ada di buku tersebut? Seperti ini kan ya anak-anak? Hentikan membuang sampah ke sungai. Oke, seperti ini ya. Selain itu ada juga yang di bawah seperti jangan buang sampah ke sungai. Kemudian jaga kebersihan dan keindahan sungai. Pasti kalian sering mendapati gambar-gambar ini. Di mana sih kalian biasanya mendapati poster maupun papan iklan yang sedang kita bahas tadi? Iya, benar sekali Sinta. Poster atau papan iklan ini biasanya diletakkan di sekitar sungai dan lebih banyak berada di pesisir sungai. Karena memudahkan untuk orang-orang melihat dengan jelas poster atau papan iklan tersebut. Kemudian, pernahkah kalian melihat papan iklan yang serupa dengan contoh ini? Contoh yang tadi Ibu tunjukkan, yang ini. Iya, kalian melihatnya di sekitar sungai. Kebanyakan di pesisir sungai tadi. Tapi dengan ajakan-ajakan yang berbeda. Karena poster atau papan iklan ini dibuat semenarik mungkin agar
kita dapat melihat dan melaksanakan apa yang diajak oleh poster-poster tersebut. Nah, poster dan papan iklan tersebut memberikan kita informasi kan? Kita mendapat informasi berarti kita sudah melakukan sebuah interaksi secara tidak langsung dan secara verbal. Ada yang tahu kenapa bisa terjadi interaksi kita dengan poster tersebut? Iya, betul sekali. Dengan adanya poster tersebut, maka terjadi tindakan saling mempengaruhi seperti yang disebutkan Yanti tadi. Ketika kita membaca poster atau papan iklan, kita akan terpengaruh dengan tidak akan membuang sampah lagi di sungai. Kemudian lingkungan sungai akan terpengaruh juga, yaitu dengan semakin membaiknya keadaan sungai yang saat ini mungkin sedang tercemar. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa poster tersebut memiliki peran menyampaikan seruan maupun ajakan untuk menjaga lingkungan sungai. Nah, ya betul sekali Anggi. Interaksi juga bisa terjadi kepada lingkungan selain interaksi sosial. Jadi, yang seperti kita bahas kemarin kita membahas interaksi terhadap makhluk hidup. Salah satunya interaksi sosial, yaitu interaksi antara manusia dengan manusia lainnya. Nah, sedangkan hari ini, seperti pembahasan kita di awal, interaksi juga terjadi antara manusia dan lingkungan tadi. Salah satu contoh yang paling dekat dengan kita, di sekitar lingkungan kita yaitu interaksi antara kita dengan lingkungan sungai. Karena di kota kita banyak terdapat sungai hingga mendapati julukan kota 1000 sungai. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan dari teman kita tadi, Ibu akan menjelaskan mengenai interaksi antara manusia dengan lingkungan melalui video yang akan berjalan seiring dengan penjelasan dari Ibu tadi. Siap anak-anak? Baiklah, kita mulai ya. Interaksi manusia dengan lingkungan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan hidup dalam bidang sosial, ekonomi, budaya. Kemudian ada 2 fokus interaksi antara manusia dengan lingkungan. Yang pertama, interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam, dan yang kedua, interaksi manusia yang mendominasi alam. Kemudian, contoh interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam seperti tukang kebun menyesuaikan jenis buah atau sayur yang akan ditanam berdasarkan musimnya. Kemudian ada juga nelayan yang menyesuaikan waktu berlayar berdasarkan keadaan cuacanya. Kemudian, interaksi manusia yang mendominasi alam, contohnya seperti berikut. Pertama, melakukan usaha hujan buatan untuk lahan yang kekeringan. Dan yang kedua, melestarikan cagar alam atau kebun raya, kemudian membangun kebun binatang. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. Pertama, manusia mengolah lahan untuk menanam padi, jagung, gandum, dan lainnya, yang kemudian hasilnya dapat kita konsumsi. Kemudian yang kedua ada manusia memanfaatkan pohon di hutan untuk membuat kerajinan, bahan bangunan, serta kayu bakar yang selalu kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ketiga, manusia mencari ikan di sungai, danau, dan laut untuk dikonsumsi secara pribadi maupun diperjualbelikan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti penjelasan Ibu mengenai interaksi manusia dengan lingkungan beserta contoh maupun bentuk kegiatannya? Kalau begitu, agar kalian lebih mendalami materi ini, mari kita berkelompok dan mendiskusikannya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang, jadi nantinya akan ada 6 kelompok di kelas ini karena jumlah murid kita terdiri dari 30 orang. Baiklah, Ibu bagi ya. Kita membaginya dengan acak. Jadi berhitung saja dari sebelah sini, hitung 1 sampai 6, kemudian ulangi lagi hingga semuanya mendapatkan nomor yang telah disebutkan. Oke, kita mulai ya. 1,
Ya, wah sudah nih, sudah dapat nomornya masing-masing. Nah, karena sudah selesai berhitung, siswa yang mendapatkan nomor 1 akan berkelompok menjadi kelompok 1, siswa yang mendapatkan nomor 2 akan berkelompok menjadi nomor 2, dan siswa yang mendapat nomor 3 akan berkelompok menjadi kelompok 3, dan seterusnya hingga kelompok 6. Oke, langsung saja ya. Untuk kelompok 1 silakan duduk di sebelah sini, kelompok 2 di sini, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Sudah semuanya? Oh ya, yang dibawa cukup peralatan kalian untuk menulis saja, tidak usah membawa tas. Ya, seperti biasa kita melakukan diskusi. Nah, sudah semua anak-anak? Sudah duduk dengan rapi? Baiklah, Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok nanti yang akan kalian isi dengan diskusi kalian, dan juga nomor kepala yang akan digunakan oleh setiap orang dalam kelompok. Jadi nanti terserah saja kalian gunakan ini. Jadi satu orang mendapatkan satu nomor kepala, misalkan nomor 1 langsung digunakan langsung di kepala ya. Nah, seperti ini, oke. Nah, karena sudah siap semuanya, Ibu minta kepada kalian untuk membaca teks bacaan terlebih dahulu pada halaman 39 hingga 40. Ibu beri waktu selama 3 menit. Silahkan dibaca dengan seksama dan dipahami makna dari teks bacaan tersebut. Oke, baiklah, sudah 3 menit berlalu. Ibu yakin kalian sudah menyelesaikan bacaan kalian. Untuk memperkuat pemahaman kalian dari teks bacaan tersebut, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai teks bacaan yang telah kalian baca. Pembahasan dari teks bacaan tersebut mengenai pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Jadi manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, merupakan bentuk-bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia harus melaksanakan kegiatan tersebut dan memperoleh hasil dari kegiatan yang telah dilakukan. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam itu sendiri. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup yang ada di dalamnya juga. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat membahayakan bagi manusia itu sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia, serta lingkungannya juga. Contohnya terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah. Demikian juga dengan bencana tanah longsor disebabkan karena manusia sering menebang pohon secara sembarangan sehingga tanah di sana menjadi landai. Kebakaran hutan yang karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan singkat mengenai interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya yang negatif. Jadi, interaksi manusia dan lingkungan itu tidak hanya berpengaruh positif saja, tetapi juga berpengaruh secara negatif. Bagaimana anak-anak, kalian sudah mengerti kan? Oke, karena kalian sudah mengerti, sekarang kalian akan berdiskusi mengenai permasalahan yang ada di LKK. Selain itu, kalian juga harus berdiskusi mengenai gambar-gambar yang sudah Ibu sediakan. Gambar-gambar ini nanti saat perwakilannya maju akan ditempelkan di tempat yang sudah tersedia di belakang Ibu. Jadi salah satu gambar saja yang akan kalian tempelkan. Jadi gambar-gambar yang ada Ibu sediakan yaitu penebangan pohon, bencana banjir, kebakaran hutan, pertanian, nelayan, dan bercocok tanam. Nah, itu tadi gambar-gambar yang sudah Ibu sediakan. Kalian diskusikan di mana penempatan yang tepat.
Apakah di interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruh negatifnya, atau di interaksi antara manusia dan lingkungan dan bukan pengaruh negatifnya? Ayo dipahami anak-anak, pengaruh negatif dan bukan pengaruh negatifnya. Nanti setelah kalian selesai berdiskusi, kita akan mempresentasikannya. Cara untuk mempresentasikan adalah setiap perwakilan kelompok mendapatkan kesempatan maju untuk 1 orang. Nanti ibu akan memanggil nomor kepala di satu kelompok, dan nanti langsung kalian sampaikan jawaban dari hasil diskusi kalian sesuai dengan arahan ibu. Ibu meminta satu perwakilan kelompok untuk menjawab satu pertanyaan yang ada di LKK. Saat itu kalian juga langsung menempel tadi ya anak-anak. Jadi kalian harus berdiskusi. Kemudian saat kalian maju, kalian harus memilih salah satu gambar ini dan ditempelkan. Bagaimana anak-anak? Paham? Ya, sepertinya paham. Baiklah, sebelum berdiskusi, ada lagi nih gambar yang ingin ibu tampilkan kepada kalian. Gambar berikut ya anak-anak. Menurut kalian gambar peristiwa seperti apakah ini? Tenang dulu ya anak-anak. Iya, benar sekali anak-anak ibu. Ini merupakan peristiwa yang kalian sebutkan tadi. Peristiwa ini merupakan pencemaran air yang ada di sungai maupun laut. Wah, kalian bisa langsung tahu ya dari melihat gambar-gambar tersebut. Menurut kalian, mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Nah, seperti yang dikatakan Winda, kegiatan manusia yang negatif inilah membuat pengaruh terhadap kondisi lingkungan perairan menjadi tercemar. Jika lingkungan tercemar, maka dapat berakibat kembali ke manusia kan anak-anak? Apa sih akibat dari peristiwa tersebut terhadap manusia? Ada yang tahu? Benar anak-anak, lingkungan yang tercemar ini akan berpengaruh terhadap manusia seperti yang dikatakan oleh Fedi tadi. Airnya yang tercemar tidak dapat digunakan lagi. Selain itu, tertumpuknya sampah di sepanjang pesisir sungai maupun laut menyebabkan banjir karena meluapnya air ke daratan. Jadi peristiwa dalam gambar-gambar ini merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang negatif. Interaksi ini tidak boleh kita lakukan ya anak-anak. Kita harus selalu melaksanakan interaksi yang positif. Jadi bukan interaksi yang berpengaruh negatif seperti ini. Seperti penjelasan ibu yang sebelumnya tadi. Wah, bagus sekali pertanyaan Novi. Peristiwa tadi merupakan interaksi yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Jadi manusia mempengaruhi lingkungan sehingga lingkungan tercemar, dan akibat dari lingkungan tercemar itu manusia sendiri tidak dapat menggunakan air yang ada di sana. Jadi mereka akan saling berpengaruh antara lingkungan maupun manusia. Nah, bagaimana Novi? Apakah sudah mengerti? Nah, untuk anak-anak yang lain, apakah sudah mengerti juga pembahasan yang kita bahas sejak awal tadi? Jika ada yang tidak mengerti, langsung ditanyakan saja anak-anak. Baiklah, karena sudah mengerti semua, ibu yakin kalian memahami materi dengan sangat baik. Sekarang mari kita menjawab LKK yang ada. Kalian akan mendiskusikan bersama dengan teman kelompok kalian. Ibu akan berikan waktu selama 15 menit untuk berdiskusi. Setelah selesai, kita langsung memulai presentasinya. Jika ada kesulitan saat melakukan diskusi atau saat ingin menjawab LKK, kalian bisa menanyakan kepada teman kalian yang sudah paham atau langsung bertanya kepada ibu. Nah, karena sudah 15 menit berlalu, ibu yakin kalian sudah menyelesaikan diskusi kalian. Oke, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Jadi, ibu akan memanggil nomor kepala di suatu kelompok dan kalian harus dan yang akan terpilih nanti harus langsung maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya, kemudian menempelkan salah satu gambar yang tadi telah ibu tunjukkan. Misalkan ibu memanggil nomor 1 dari kelompok 5, jadi yang mendapatkan nomor kepala 1 dari kelompok 5 langsung maju ke depan. Nah, seperti itu anak-anak. Mengerti? Oke, sudah mengerti semua kan?
Baiklah, kita mulai ya. Kepada nomor kepala 3 dari kelompok 1, silakan dijawab pertanyaan nomor 1. Oke, silakan maju, sampaikan. Wah, itu tadi jawaban dari kelompok 1 mengenai pertanyaan yang pertama. Ibu rasa jawabannya sudah benar. Dan juga kelompok memilih salah satu gambar, yaitu bercocok tanam dan diletakkan di tempat interaksi manusia dengan lingkungan yang bukan pengaruh negatif. Jadi dia adalah pengaruh positif karena bercocok tanam berpengaruh baik terhadap manusia dan juga lingkungan. Nah, untuk kelompok lain, jika ada jawaban yang berbeda, kalian bisa memberi tanda lingkaran di nomor tersebut. Nanti ibu yang akan menentukan apakah jawaban kalian benar atau tidak. Tadi jawaban dari pertanyaan nomor 1 sudah benar kan? Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam. Karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, manusia memanfaatkan lingkungan alam yang ada di sekitarnya. Contoh yang paling mudah kita dapat temui mengenai jawaban nomor 1 ini yaitu beras. Beras kita masak sehingga menjadi nasi dan kita konsumsi sebagai bahan makanan pokok yang selalu kita konsumsi setiap harinya. Beras kan dipanen dari padi yang ditanam oleh petani dan itu mengandalkan lingkungan alam semuanya. Jadi manusia melakukan interaksi dengan lingkungan dan menghasilkan manfaat yang positif bagi manusia itu sendiri. Wah, karena sudah benar semuanya, silahkan kembali ke tempat duduk Andin dan beri tepuk tangan untuk Andin. Oke, selanjutnya untuk nomor kepala 2 dari kelompok 5, silahkan disampaikan jawaban dari pertanyaan nomor 2. Silahkan maju. Betul sekali, jawaban dari contoh interaksi antara manusia dengan lingkungan alamnya yang terdapat di sekitar kita seperti bidang pertanian, perikanan, perairan, dan lain sebagainya. Contohnya kalian bisa tulis sesuai yang kalian inginkan, asalkan tepat ya anak-anak, jangan sampai di luar konteksnya. Misalkan berkebun, maka akan berkebun buah mangga, mungkin berkebun buah pepaya, dan lain sebagainya. Oke? Nah, untuk gambar yang ditempel oleh kelompok 5 tadi juga sudah betul. Ya kan anak-anak, di sini ada gambar penebangan pohon secara liar. Penempatannya berada di interaksi manusia dengan lingkungan dan berpengaruh negatif. Silakan kembali ke tempat duduknya Hani, karena kamu sudah menyampaikan jawaban dengan baik dan benar. Beri tepuk tangan dong untuk Hani. Selanjutnya langsung saja ya. Ibu panggil nomor kepala 3 dari kelompok 4. Silakan maju ke depan dan sampaikan jawabannya. Ya, silakan sampaikan. Ya, benar anak-anak. Apabila interaksi negatif manusia terhadap lingkungan, maka akibatnya tidak hanya kembali kepada manusia, namun berakibat juga kepada makhluk hidup lainnya yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Seperti hewan maupun tumbuhan yang tinggal di sekitar lingkungan tersebut. Gambar yang ditempelkan juga sudah tepat ya anak-anak. Dia menempelkan nelayan yang menangkap ikan dengan cara tradisional. Silahkan kembali ke tempat duduk untuk Danu karena sudah menjawab dengan baik dan benar. Tepuk tangan juga dong untuk Danu. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan nomor 4, Ibu ingin nomor kepala 1 dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Benar anak-anak, itulah akibat jika kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa melakukan upaya pengembalian seperti semula atau melakukan reboisasi. Selain itu, di kota kita juga saat musim kemarau selalu terjadi kebakaran hutan
Dan ini akibat dari keteladanan manusia saat membakar sesuatu. Akibat dari kebakaran tersebut juga kembali kepada manusia lagi dan makhluk hidup di sekitarnya. Karena kita semua akan merasakan sesak nafas akibat dari asap kebakaran hutan. Selain itu, jarak pandang kita juga semakin pendek, anak-anak ibu. Jadi penglihatan kita tidak bisa sebaik saat kondisi normal seperti ini. Nah, gambar yang ditempelkan juga tepat dan ini sesuai dengan pembahasan di pertanyaan 4 tadi. Pembakaran hutan merupakan interaksi manusia dengan lingkungan dan berdampak negatif. Baiklah, beri tepuk tangan untuk Randy karena telah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik dan benar. Nah, silakan kembali kepada Randy ke tempat duduknya. Dan beri tepuk tangan dong untuk Randy juga. Baiklah, untuk pertanyaan yang ada di tabel, Ibu ingin nomor kepala 5 dari kelompok 3 untuk menyampaikannya. Wah, itu tadi jawaban dari kelompok 3. Untuk jawaban di tabel ini, Ibu rasa kalian memiliki banyak perbedaan ya. Mungkin penempatannya atau contoh yang kalian ambil. Nah, untuk mengoreksi jawaban yang di dalam tabel, nanti Ibu saja yang akan mengoreksinya. Jadi kalian perhatikan saja jawaban yang sudah dibahas oleh kelompok 3 tadi. Oke, Ibu harap kalian dapat tenang sehingga Ibu akan memperjelas jawaban yang sudah disampaikan. Iya, Ibu yakin kalian menjawab dengan benar, namun maknanya saja yang berbeda. Mungkin kalian merasa itu salah, padahal itu benar. Jadi nanti setelah Ibu koreksi, kalian dapat memahami persamaan makna yang Ibu maksudkan tadi. Karena nanti saat Ibu koreksi, di sebelahnya akan Ibu beri penjelasan mengapa jawaban kalian bisa benar atau mengapa jawaban kalian bisa salah. Perbedaan jawaban seperti ini adalah hal yang biasa anak-anak, karena kita tidak dapat mengetahui jawaban tiap orang. Baiklah, untuk jawaban kelompok 3 tadi sudah sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Nah, untuk gambar yang ditempel juga sudah sesuai karena kelompok 3 menempelkan gambar bencana banjir di tempat interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruh negatifnya. Ayo beri tepuk tangan untuk teman kita karena berhasil menjawab pertanyaan dengan baik serta menyampaikannya dengan baik pula. Silakan kembali ke tempat. Baiklah, untuk penyampaian terakhir, Ibu ingin nomor kepala 2 dari kelompok 4 untuk menyampaikan kesimpulan hasil diskusi kalian. Kemudian, seperti tadi, menempelkan gambar juga. Gambar terakhir nih anak-anak. Silakan maju ke depan dan sampaikan. Wah, bagus sekali jawaban dari kelompok 6. Kalian sudah menjelaskan inti dari jawaban dari pembahasan kita saat berkelompok tadi. Kalian juga menempelkannya dengan benar. Gambar ini merupakan gambar pertanian. Kalian menempatkannya di interaksi manusia dengan lingkungan dan bukan pengaruh negatifnya. Iya. Beri tepuk tangan dong untuk Tino karena berhasil menyampaikan jawaban dengan baik. Silakan kembali ke tempat. Kalian semua sangat hebat ya karena bisa menyelesaikan semua jawaban dengan baik. Beri tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, karena sudah terjawab semua, Ibu yakin kalian sudah sangat memahami materi ini. Ibu minta kepada kalian untuk mengumpulkan hasil diskusi kalian tadi, kemudian kalian langsung duduk. Baiklah, sudah kembali ke tempat seperti semula kan? Apakah anak-anak Ibu sudah duduk dengan rapi? Oke, sudah semua ya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari diskusi kita tadi? Wah, anak-anak Ibu memang pintar-pintar ya, karena kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan juga hasil karya kalian sangat cantik, karena kalian dapat menempatkannya dengan tepat. Nah, karena waktu kita yang tinggal sebentar lagi, mari kita simpulkan pembelajaran kita dari awal tadi,
hingga saat ini. Siapa yang ingin menyampaikannya? Iya Reno, silahkan disampaikan. Bagus sekali Reno. Jadi yang kita pelajari yaitu bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan serta pengaruh negatifnya. Karena yang selama ini kita ketahui hanya pengaruh positifnya saja atau bukan pengaruh negatif dari interaksi tersebut. Nah, bayangkan saja anak-anak jika kita tidak mengetahui pengaruh negatif interaksi ini, maka akan selalu berdampak buruk bagi kehidupan kita selanjutnya. Sehingga pembangunan yang direncanakan oleh negara ini tidak akan terlaksana dengan baik. Selain itu, karena kita sudah dapat membedakan mana yang termasuk interaksi positif maupun negatif, maka kita harus bisa menghindari dan tidak pernah berbuat pengaruh negatif. Kemudian melaksanakan pengaruh-pengaruh positif saja. Itu semua demi keberlangsungan kehidupan kita dengan baik antara kita dengan manusia lainnya, kita dengan makhluk hidup lainnya, dan kita dengan lingkungan lainnya. Beri tepuk tangan dong untuk Reno karena bisa menyimpulkan pembelajaran kita dari awal hingga saat ini. Jadi anak-anak, mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita. Tetapi untuk memeliharanya adalah kewajiban kita. Dan itu kita laksanakan bersama. Jadi, kita harus selalu menjaga lingkungan kita agar selalu memiliki manfaat antara satu dengan yang lainnya. Apalagi iklim cuaca di daerah kita selalu berubah-ubah ya anak-anak. Bisa sewaktu-waktu panas, sewaktu-waktu hujan, tidak seperti saat dulu yang bisa diprediksi kapan waktu hujan, kapan waktu musim panas. Nah, seperti itu. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran satu hari ini? Wah, anak-anak ibu memang pintar-pintar semua ya, karena dapat memahaminya dengan baik. Untuk pembelajaran besok, silahkan kalian baca terlebih dahulu materi di pembelajaran 5. Kemudian jangan lupa untuk melakukan pekerjaan bersama orang tua ya. Dengan begitu berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Tadi di awal kita mulai dengan berdoa, maka kita akhiri dengan berdoa pula. Ya, siapa yang ingin memimpin? Silakan Ardi dipimpin. Amin. Terima kasih kepada Ardi. Silahkan duduk kembali ke tempatnya. Baiklah, untuk mengembalikan semangat kita seperti awal tadi saat memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Ambar-ambar pisang. Baiklah, kita mulai. 1, 2, 3. Wah, kalian sudah bersemangat lagi nih untuk pulang. Silahkan duduk dengan rapi. Ibu harap pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik itu di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Salah dan hilaf ibu meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.